itu level kelasmu. Kenapa Bunda ada bicara itu level kelasmu? Iya, karena kita dinilai itu dari cara bicara kita ya, dari cara bicara ke orang. Saat bicara kepada diri sendiri ya, apa yang kamu ucapkan di kepala kamu itu yang membentuk sikap kita ya, sikap kita ya. Kalau kita berbicara, yang ada di kepala kita, di otak kita, itu akan membentuk sifat kita sendiri. Jangan biasakan meremehkan diri sendiri. Dan tetapi saat berbicara pada anak kecil, ya tentunya yang diturunkan itu ego kita yang harus diturunkan. Jadi bukan cuma posisi badan, jadi ego juga harus diturunkan ya pastinya ya. Berbicara kepada anak kecil, karena dia belajar dari caramu menghargai. Jadi anak kecil itu belajar dari cara kita menghargai orang ya. Jadi kita cara menghargainya gimana? Turunkan badan kita dan ego kita pun diturunkan. Berbicara dengan yang lebih tua ya. Jangan kita sesekali menonjolkan kita terlihat angkuh, terlihat sok gitu, sombong, jangan ya guys. Lebih baik merendah. Gimana caranya biar nggak terlihat angkuh? Yaitu caranya merendah ya guys. Adab lebih tinggi dari sekedar lebih pintar. Ingat ya, adab itu lebih tinggi dari sekedar kalian lebih pintar. Saat berbicara dengan pasangan, bukan tentang menang ya, bukan tentang untuk menang intinya. Kalau kita debat, jadi kita tidak bukan tentang harus menang intinya gitu, tetapi tentang siapa yang dulu lebih menenangkan. Jadi siapa sih yang lebih dahulu untuk menenangkan satu sama lain. Jadi bukan tentang untuk menang kalau berbicara tentang pasangannya. Saat berbicara dengan sahabat, rahasia bukan bahan cerita intinya. Berbicara dengan sahabat itu bukan kita membicarakan orang intinya, karena kalau membicarakan orang kan namanya juga rahasia, orang juga nanti ujung-ujungnya kebuka ya guys. Karena itu amanah yang menguji harga diri kita guys, itu amanah yang menguji diri kamu intinya. Saat berbicara kepada orang yang sedang terluka ya, ternyata dia itu tidak selalu butuh untuk minta solusi, dia itu tidak butuh solusi intinya. Yaitu orang yang terluka itu tidak butuh solusi kadang di saat awal-awal terluka, karena dia cuma butuh untuk menemani ya, ditemani tanpa dihakimi intinya. Jadi kita cukup menemani aja tanpa kita menghakimi, banyak bacot, banyak ngomong, ya udah temani aja. Dia tuh nggak butuh dikasih solusi, nggak butuh dihakimi intinya gitu. Kalau itu ya cara berbicara kepada orang yang sedang terluka. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian dan yang lagi cari jalan keluar dan lagi belajar untuk kehidupannya lebih baik dan kedepannya lebih baik lagi. Serem banget ya. Hukum alam tertulis guys, tertulis di surat Al-Isra ayat 7. Orang yang membantu akan terbantu, yang menghina akan terhina, yang bersyukur akan tercukupi, yang serakah akan kekurangan guys, yang berbohong akan dibohongi, yang menyakiti akan disakiti, yang curang akan dicurangi, yang menyepelekan orang akan disepelekan, yang menipu akan tertipu, yang merendahkan akan direndahkan. Intinya hukum alam itu ada, nyata ya gitu. Jadi kita berbuatlah berhati-hati selagi perlakuanmu tidak merugikan, mengganggu ketenangan orang ya, tidak merugikan orang, tidak mengganggu ketenangan orang. Jadi tidak ada alasan untuk Allah mempersulit dalam segala hal. Intinya Allah akan mempermudah kita dalam segala hal kalau kita nggak mengganggu hidup orang. Pokoknya yang ada ditulis tadi di atas ya. Ya meskipun kita intinya belum pasti semua itu orang itu berbuat dosa ya, berbuat dosa. Meskipun itu kadang kita marah ya dosa ya kan, kadang kita gedam juga dosa ya kan ya itu. Tapi sebisa mungkin jangan yang ada tadi aku sebutin di atas ya guys. Itu jadi biar kita dipermudah lagi, digampangkan lagi, jadi diperbaiki hidup kitanya dan diri kita sendiri ya, diperbaiki. Kita sering membantu, kita akan terbantu, entah itu terbantunya dari mana, dari arah mana aja kita kan nggak tahu ya kan. Ya, intinya kita berbuat baik, jadi yang datang ke kita itu ya jadi yang baik lagi. Itu hukum alam ya, tertulis ya guys di ayat Al-Isra ayat 7.